Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda dari kelas 01 Ilmu Kesehatan. Terima kasih kepada Ibu Yuli Herlina yang telah mengampu pada mata kuliah ini. Di sini saya akan menjelaskan tema yang saya pilih, yaitu pencemaran air dan penyakitnya. Selanjutnya adalah air. Apakah itu air? Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Seluruh kehidupan di bumi ini bergantung pada keberadaan air, karena air merupakan kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup di bumi. Manusia memerlukan air untuk terus hidup, mulai dari kebutuhan untuk tubuh seperti minum dan makan, untuk kebersihan seperti mandi dan mencuci, sampai dalam mata pencaharian masing-masing seperti dalam pertanian ataupun industri. Selanjutnya adalah fungsi air terhadap makhluk hidup. Bagi manusia, air bermanfaat untuk masak, makan, dan minum, untuk kebutuhan seperti mencuci, mandi, dan dalam mata pencaharian seperti pada perindustrian dan pertanian. Selanjutnya adalah bagi hewan. Bagi hewan, air adalah bermanfaat untuk makan dan minum. Sebagai habitatnya berasal seperti dia berasal dari sungai ataupun laut, untuk menjaga suhu tubuh hewan, mengatur tekanan darah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, air bermanfaat untuk membantu proses fotosintesis dan sebagai sumber kehidupan, untuk membantu proses pergerakan pada tanaman, untuk mengangkut zat hara serta nutrisi dari tanah, dan untuk mendorong proses respirasi pada tanaman. Selanjutnya adalah pencemaran air. Apakah pencemaran air itu? Untuk dapat dikonsumsi, air harus memenuhi syarat fisik, kimia maupun biologis. Secara fisik, air layak dikonsumsi jika tidak berbau, berasa, maupun tidak berwarna. Di samping itu, air tidak boleh mengandung racun maupun zat-zat kimia berbahaya, dan tidak mengandung bakteri, protozoa, maupun kuman-kuman penyakit. Oleh karena itu, kebersihan dan terbebasnya air dari pencemaran sangatlah penting. Pencemaran air adalah masuknya suatu zat, energi, atau komponen lainnya, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati, yang menyebabkan penurunan kualitas air sehingga air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah apa penyebab pencemaran air? Yang pertama adalah pembuangan limbah industri ke perairan seperti sungai, danau, ataupun laut. Yang kedua adalah pembuangan limbah rumah tangga seperti air cucian, air kamar mandi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan. Selanjutnya terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel limbah dari tanah atau darat ke perairan. Yang terakhir adalah penggunaan racun dan bahan peledak. Ini biasanya terjadi ketika para nelayan menangkap ikan. Selanjutnya, apa saja dampak yang akan ditimbulkan pada makhluk hidup? Yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan limbah secara langsung ke aliran air akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Misalnya, pembuangan limbah organik menimbulkan peningkatan mikroorganisme yang menghambat cahaya matahari ke dalam air. Hal tersebut akan berdampak kepada berkurangnya kandungan oksigen yang terlarut dalam air, sehingga bukan tidak mungkin hal itu juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan tersebut. Yang kedua adalah gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam penyakit karena mengandung virus dan bakteri. Air limbah tersebut dapat menjadi sarang nyamuk dan lalat yang akan membawa penyakit ke diri manusia. Yang ketiga adalah pemekatan hayati.
Bahan beracun yang ada di dalam air yang sudah tercemar dapat meresap ke alga atau mikroorganisme lainnya. Alga akan dimakan oleh hewan-hewan kecil yang kemudian dimakan oleh ikan kecil. Dalam rantai makanan, ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Apabila ikan besar ditangkap dan dimakan oleh manusia, maka otomatis manusia mengonsumsi bahan beracun dan menyebabkan terjadinya pemekaan yang berdampak pada gangguan kesehatan. Yang keempat adalah mengganggu pemandangan. Selain menyebabkan gangguan pada kesehatan, dampak pencemaran air juga termasuk terganggunya pemandangan sekitar. Meskipun air yang tercemar tidak meninggalkan bau, perubahan warna air dapat mengganggu tata keindahan kota ataupun masyarakat sekitarnya. Yang kelima adalah mempercepat proses kerusakan benda. Sebagian air yang tercemar oleh limbah mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri aerob sehingga menjadi gas yang dapat merusak H2S. Gas tersebut dapat mempercepat proses perkaratan pada besi dan menjadi salah satu dampak pencemaran air. Selanjutnya, penyakit apa saja yang akan ditimbulkan dari pencemaran air? Yang pertama adalah kolera. Kolera merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini biasanya muncul di air atau makanan yang terkontaminasi oleh feses orang yang menderita penyakit ini. Yang kedua adalah disentri. Disentri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke mulut melalui air atau makanan yang tercemar. Yang ketiga adalah diare. Diare merupakan salah satu penyakit yang umum terjadi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan parasit yang ada di air yang tercemar. Biasanya ditandai oleh feses yang encer dan buang air besar terus-terusan. Yang keempat adalah hepatitis A. Hepatitis A merupakan penyakit yang menyerang hati dan disebabkan oleh virus. Penyakit ini biasanya menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi feses atau melalui kontak langsung dengan feses dari pengidap hepatitis A. Yang kelima adalah keracunan timbal. Merupakan salah satu polutan yang biasa ditemukan di air yang tercemar. Jika terpapar timbal dalam dosis berlebihan dapat menyebabkan penyakit serius seperti kerusakan organ, gangguan sistem saraf, dan penyakit ginjal. Yang keenam adalah polio. Polio merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh poliovirus. Penyakit ini menyebar melalui feses dari pengidap polio. Polio dapat dicegah dengan mudah dengan cara mendapatkan vaksin polio. Yang terakhir adalah trakoma. Akibat pencemaran lainnya terhadap kesehatan adalah trakoma atau infeksi mata. Penyakit ini disebabkan oleh kontak dengan air yang tercemar. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.